Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1421 sampai tahun 1425 bab 1421 resep siapakah Cleo Fei Lin? Fendi Zanders memandang Chen Ming dan bertanya dengan ekspresi main-main. Biar ku beritahu, pacar Tuan Zanders, bos M Grand Group kita, adalah Cleo Fei Lin, dan Cleo Fei Lin juga berasal dari keluarga Lin di kota Jiangcheng. Kalau bukan karena Cleo Fei Lin dan Tuan Zanders bersama, bagaimana mungkin keluarga Lin bisa berada di tempat mereka sekarang ini? Kamu benar-benar mengatakan bahwa Cleo Fei Lin adalah pacarmu, kamu lucu sekali. Chen Ming berteriak keras pada Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders memandang Chen Ming dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan lembut, kalau begitu, apakah Anda tahu nama bos M Grand Group Anda? Ini. Ekspresi wajah Chen Ming agak canggung, karena dia hanya magang di cabang tertentu M Grand Group, jadi dia hanya tahu bahwa bos M Grand Group adalah Tuan Zanders, tapi dia tidak tahu nama spesifiknya. Chen Ming, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Cleo Fei Lin yang disebutkan Fendi Zanders mungkin bukan Cleo Fei Lin yang kamu sebutkan, mungkin hanya nama yang sama. Su Qiao berkata dengan mulut melengkung. Wajar jika namanya sama. Aku hanya khawatir seseorang akan mendapat masalah di sini dengan menyombongkan diri. Kata Chen Ming dengan wajah kosong. Fendi Zanders, apakah nama tunanganmu benar-benar Cleo Fei Lin? Su Qiao mengabaikan Chen Ming dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Nyata. Fendi Zanders mengangguk. Lalu kenapa kamu tidak menelepon tunanganmu? Su Qiao terus bertanya. Dia seharusnya masih sibuk, jadi aku tidak meneleponnya. Fendi Zanders menjelaskan. Jadi ini ya. Su Qiao mengangguk dan tidak banyak bicara. Dan Chen Ming tidak ingin bosan, jadi dia berjalan menuju luar kotak. Setelah bermain dengan Su Qiao dan yang lainnya beberapa saat, Fendi Zanders merasa itu tidak menarik, jadi dia berkata kepada Su Qiao, mainkan dulu, saya akan ke toilet. Oke, ayo pergi. Su Qiao membalas Fendi Zanders. Fendi Zanders langsung bangkit dan keluar dari kotak. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders akhirnya menemukan kamar mandi di bar, tetapi sebelum Fendi Zanders mencapai kamar mandi, dia melihat Chen Ming berbisik kepada seorang pria muda. Jika itu adalah orang lain, mereka mungkin tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka berdua katakan. Lagi pula, barnya sangat bising, dan mereka berdua tidak berbicara terlalu keras. Tapi Fendi Zanders sendiri adalah seorang seniman bela diri, jadi dia bisa mendengar percakapan antara kedua orang ini dengan sangat jelas. Apakah kamu membawa barang yang kamu beli? Chen Ming bertanya pada pemuda itu dengan suara rendah. Saudara Ming, jangan khawatir. Jangan khawatir dengan pekerjaan saya. Kali ini saya membelinya khusus dari teman saya. Jangan khawatir tentang efeknya. Pasti tidak ada masalah. Pemuda itu tersenyum ringan dan menjawab dengan lembut. Oke, terima kasih, beri aku sesuatu. Chen Ming berkata dengan tergesa-gesa. Pemuda itu melihat sekeliling sebentar, dan setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, dia segera mengeluarkan pil putih dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada Chen Ming. Itu dia. Setelah Chen Ming melihat pil putih itu, sedikit keraguan muncul di matanya. Saudara Ming, jangan meremehkan hal ini. Efeknya sangat jelas. Saya telah menggunakannya beberapa kali. Pemuda itu memamerkan giginya dan berkata. Apa, ini pertama kalinya aku menggunakan benda semacam ini, bagaimana cara menggunakan benda ini? Chen Ming bertanya dengan gugup. Hal semacam ini sangat mudah digunakan, Anda hanya perlu memasukkan pil ini ke dalam anggur, pil ini akan meleleh dalam beberapa detik, lalu Anda membiarkannya meminum segelas anggur, ini akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 jam. Anda akan bisa melihat efeknya, jadi jika saatnya tiba, kamu harus memperhatikan pengendalian waktu. Pemuda itu memperkenalkan dengan suara rendah. Oke, begitu. Chen Ming mengangguk ringan, lalu berbalik dan berencana untuk pergi. Saudara Ming, tunggu sebentar. Pemuda itu buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Chen Ming, lalu berkata dengan suara rendah, Saudara Ming, saya harus mengingatkan Anda bahwa narkoba tidak diperbolehkan di bar ini, jadi Anda harus berhati-hati, jangan biarkan siapapun cari tahu, jika seseorang mengetahuinya, itu akan menimbulkan masalah besar. Jangan khawatir, aku tahu bagaimana melakukannya, tidak mungkin ketahuan. Jawab Chen Ming dengan suara rendah, lalu mengeluarkan setumpuk uang tunai dari dompetnya, dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat uang tunai itu, dia langsung menyeringai, lalu berbalik dan pergi. Chen Ming melihat pil di tangannya, menunjukkan senyuman puas, lalu berjalan menuju kotak itu. Fendi Zanders berdiri di sudut dan menatap Chen Ming, dengan tatapan aneh di matanya, tetapi dia tidak secara langsung mengekspos Chen Ming, karena Fendi Zanders masih belum tahu siapa yang akan diberi obat oleh Chen Ming, jadi dia ingin melakukannya. Mengamatinya sebelum berbicara. Jika Chen Ming akan membius seseorang yang tidak dikenal Fendi Zanders, maka Fendi Zanders tidak akan memikirkan urusannya sendiri. Tetapi jika Chen Ming berencana membius seseorang yang dikenal Fendi Zanders, maka Fendi Zanders pasti tidak akan tinggal diam. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Chen Ming kembali ke kotak satu demi satu.
Fendi Zanders tahu betul apa yang ingin dilakukan Chen Ming di dalam hatinya, jadi dia menaruh seluruh perhatiannya pada Chen Ming, sehingga Fendi Zanders bisa mengetahui apa yang dilakukan Chen Ming sejak awal. Setelah Chen Ming kembali ke kotak, dia sepertinya tidak menemukan sesuatu yang salah, dan mulai mengobrol dengan semua orang, dengan senyuman di wajahnya sepanjang waktu, dan dia tidak berniat minum obat sama sekali. Saya tidak tahu berapa lama, Su Qiao tiba-tiba bangkit dan berkata kepada gadis di sampingnya, Xiao Fang, temani aku ke kamar mandi, aku akan merias wajahku. Oke, Xiao Fang. Setuju, lalu bangkit dan mengikuti Su Qiao keluar dari kotak sambil berbicara dan tertawa. Setelah melihat Su Qiao pergi, Chen Ming memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan segera mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir, menuangkan anggur ke dalam cangkir, dan kemudian melemparkan pil putih ke dalam cangkir dengan cara yang halus. Ketika Fendi Zanders melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dia tahu tebakannya benar, Chen Ming benar-benar berencana untuk membius Su Qiao. Dan Chen Ming melihat cangkir di tangannya dengan gugup. Lagi pula, ini pertama kalinya dia menggunakan hal semacam ini, jadi suasana hatinya juga sangat rumit. Beberapa detik kemudian, pilnya hilang sama sekali, dan ekspresi wajah Chen Ming sedikit sombong, dan diam-diam dia menghela nafas lega. Fendi Zanders sedang duduk di kejauhan sambil memperhatikan Chen Ming. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Chen Ming berencana membius Su Qiao. Tapi seperti kata pepatah, menangkap pencuri berarti menangkap pencuri saat ini. Jika Fendi Zanders pergi untuk menghentikan Chen Ming sekarang, dia pasti akan dianggap bodoh, dan dia berencana untuk menunggu sampai nanti. Akhir bab ini. Bab 1422. Bab 1422 kamu tidak bisa minum. Beberapa menit kemudian, Su Qiao dan gadis itu kembali ke kotak. Chen Ming duduk di tempat dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berjalan ke arah Su Qiao sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, Qiao, apakah kamu kembali? Ada apa? Karena hidangan itu, kesan Su Qiao terhadap Chen Ming telah benar-benar merosot, jadi dia menjawab dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Qiao, kita sudah lama tidak bertemu, bagaimana kalau kita berdua minum? Chen Ming bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Chen Ming, Su Qiao terlihat sedikit tidak berdaya, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, lupakan saja, aku tidak terlalu ingin minum sekarang, dan kita tidak terlalu mengenal satu sama lain. Qiao, jangan seperti ini, bantu aku, ini hanya segelas anggur, dan alkoholnya tidak terlalu kuat. Kata Chen Ming lembut. Kubilang aku tidak mau minum. Su Qiao mengerutkan kening dan menjawab, lalu berbalik dan berencana untuk pergi. Tuan Chen, dia tidak minum bersamamu, orang lain minum bersamamu. Zhao Huaner memanfaatkan kesempatan ini, bergegas ke sisi Chen Ming, dan berkata dengan genit. Siapa yang mau minum bersamamu? Chen Ming mendorong Zhao Huaner menjauh dengan sangat tidak senang. Hari ini dia menghabiskan puluhan ribu dolar hanya untuk mendapatkan Su Qiao. Jadi apapun yang terjadi, Chen Ming ingin Su Qiao meminum segelas anggur ini. Chen Ming berjalan ke arah Su Qiao dengan segelas anggur di tangannya, dan berkata dengan nada yang sangat serius, Qiao, tidak peduli apa, aku menyukaimu sebelumnya, tidakkah kamu ingin minum segelas anggur ketika aku bersulang? Kamu sekarang. Bukankah kamu terlalu tidak sopan padaku? Su Qiao memandang Chen Ming di depannya, dengan ekspresi tak berdaya yang luar biasa di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Qiao, kalau tidak, kamu bisa menyelamatkan mukanya. Gadis di samping Su Qiao juga tidak punya pilihan selain membujuknya. Saat itu, semua orang tahu bahwa Chen Ming menyukai Su Qiao. Su Qiao tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia tidak meminum segelas anggur ini hari ini, Chen Ming pasti akan mengganggu dirinya sendiri tanpa henti, jadi dia hanya bisa mengulurkan tangan untuk mengambil gelas anggur tersebut, dan kemudian berkata dengan lembut, hanya gelas ini anggur hari ini, saya datang ke sini dengan mobil, tidak baik minum terlalu banyak. Oke, segelas anggur ini saja. Chen Ming mengangguk cepat. Su Qiao yang murni tidak menyadari bahwa ada yang salah dengan segelas anggur ini, dan Chen Ming juga berinisiatif untuk meminum anggur di gelasnya, dan kemudian menatap Su Qiao dengan gugup. Dia tahu di dalam hatinya bahwa selama Su Qiao meminum segelas anggur ini, rencananya akan berhasil. Pada saat itu, bukankah dia bisa bermain sesuai keinginannya? Melihat wanita yang sudah lama diidam-idamkannya akhirnya mendapatkannya, Chen Ming menjadi semakin bersemangat. Su Qiao ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat gelas anggurnya. Tetapi ketika Su Qiao hendak mengangkat kepalanya untuk minum, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan meraih pergelangan tangan Su Qiao. Kilatan kemarahan melintas di mata Chen Ming, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke belakang Su Qiao. Orang yang muncul saat ini tidak lain adalah Fendi Zanders. Dan mata Su Qiao juga menunjukkan sedikit kebingungan, dia menoleh untuk melihat Fendi Zanders, tidak mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders. Fendi Zanders, aku sedang minum dengan Qiao, apa yang kamu lakukan? Chen Ming dimanjakan oleh Fendi Zanders, jadi suasana hatinya secara alami sangat buruk, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat marah. Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Fendi Zanders menjawab dengan ringan.
Setelah Chen Ming mendengar perkataan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit gugup, namun ia juga merasa bahwa tindakannya dalam memberikan obat barusan masih sangat terselubung dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, dan saat ini obat tersebut sudah ada. Benar-benar meleleh ke dalam minuman. Bersama-sama, mata telanjang tidak dapat mendeteksi ada yang salah dengan segelas anggur ini. Jadi Chen Ming menyesuaikan emosinya, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi, Fendi Zanders, apa maksudmu? Apakah kamu sengaja membuat masalah? Katakan padaku, apa hubungannya minumku dengan Kiao Kiao denganmu? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Ming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan saya ketika Anda minum dengan Su Kiao Kiao, tetapi jika Anda memasukkan obat ke dalam anggur, maka itu sudah terjadi. Ada hubungannya denganku. Itu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang tercengang, dan menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan? Su Kiao Kiao menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar dan bertanya. Segelas anggur ini baru saja dibius oleh Chen Ming, kamu tidak bisa meminumnya. Fendi Zanders menjelaskan dengan tenang. Apakah Chen Ming membius segelas anggur ini? Setelah Su Kiao Kiao mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sangat luar biasa, karena dia tidak pernah menyangka Chen Ming bisa melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, kita semua adalah teman sekelas, siapa yang akan berpikir untuk membius anggur? Fendi Zanders, apakah kamu salah membacanya? Saya tidak punya dendam terhadap Chen Ming, mengapa dia ingin membunuh saya? Su Kiao Kiao berkata kepada Fendi Zanders dengan sedikit keraguan. Dia tidak bermaksud menyakitimu, seharusnya dia memberikan obat lain. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Obat-obatan lain. Su Kiao Kiao memandang Fendi Zanders dan tertegun lagi. Saat ini, Su Kiao Kiao masih mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders dengan obat lain. Pada saat ini, semua siswa di sekitar berkumpul dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Namun kebanyakan orang masih berpikir bahwa Chen Ming tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, kita semua adalah teman sekelas, dan mereka masih mengetahui karakter Chen Ming. Bagaimana Tuan Chen bisa membius Kiao Kiao? Benar, Fendi Zanders, kamu pasti salah membacanya. Tuan Chen bukan orang seperti itu. Saat ini, beberapa orang mulai membantu Chen Ming berbicara. Dan Chen Ming berdiri di sana dengan bodoh, meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, tapi hatinya sangat terkejut. Chen Ming tidak tahu bagaimana Fendi Zanders tahu bahwa dia telah membius anggur tersebut. Mungkinkah Fendi Zanders melihatku ketika aku sedang minum obat tadi? Seharusnya tidak begitu. Cahayanya sangat redup sekarang, dan gerakanku cukup tersembunyi. Chen Ming terus memikirkan apa masalahnya ada dalam pikirannya. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan Chen Ming, dia tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Fendi Zanders, apa maksudmu dengan kalimat ini? Chen Ming menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Apa maksudku? Apakah kamu tidak mengetahuinya di dalam hatimu? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Mengapa kamu mengatakan bahwa aku membius anggur Kiao Kiao dan kamu memberitahuku? Chen Ming menatap matanya dan berteriak dengan marah. Aku baru saja melihatmu memasukkan obat ke dalam segelas anggur ini dengan mataku sendiri. Jawab Fendi Zanders ringan. Akhir bab ini. Bab 1423. Bab 1423 tidak perlu bukti. Omong kosong, kamu adalah fitnah Ci Guo Guo. Teriak Chen Ming sekeras-kerasnya. Apakah aku telah memfitnahmu? Kamulah yang paling tahu di dalam hatimu sendiri. Saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders masih sangat tenang. Chen Ming ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Oke, Fendi Zanders, karena kamu mengatakan bahwa aku membius anggur, kamu sekarang menunjukkan bukti. Bagaimana kamu membuktikan bahwa aku membiusnya? Benar, Fendi Zanders, beberapa hal tidak bisa dikatakan sembarangan, tunjukkan buktinya. Kalau kamu tidak punya bukti sekarang, itu fitnah. Saya pikir Fendi Zanders membalas dendam pada Tuan Chen karena Tuan Chen mengatakan bahwa dia dicampakkan oleh pacarnya sebelumnya. Tuan Muda Chen mengundang kami ke bar untuk bersenang-senang, tetapi Anda tetap mengatakan bahwa Tuan Muda Chen membiusmu. Kamu sama sekali tidak mengerti orang baik. Tuan Muda Chen tidak punya alasan untuk membius Kiao Kiao. Teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengan Chen Ming membantu Chen Ming angkat bicara satu demi satu. Untuk sesaat, sepertinya semua orang berada di pihak Chen Ming. Dan Fendi Zanders tidak memperhatikan orang-orang ini, hanya mencibir, lalu mengambil gelas anggur dari tangan Su Kiao Kiao. Kamu baru saja bilang kamu menginginkan bukti, bukan? Fendi Zanders bertanya pada Chen Ming tanpa ekspresi. Benar, karena kamu bilang aku membius anggurnya, kamu harus menunjukkan bukti. Chen Ming mengangguk. Fendi Zanders menyerahkan gelas anggur itu kepada Chen Ming, dan berkata dengan ekspresi dingin, jika kamu belum memberikan obatnya, maka kamu dapat minum segelas anggur ini sekarang juga. Setelah Chen Ming mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tercengang, dengan ekspresi sangat malu di wajahnya, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan membiarkan dia meminum segelas anggur ini.
Chen Ming tahu betul di dalam hatinya bahwa dia baru saja membius segelas anggur ini, dan jika dia meminumnya sekarang, segalanya akan menjadi masalah ketika obat itu mulai bekerja. Saat ini, semua siswa di sekitar mereka mengepung mereka berdua. Jika dia tidak berani meminum segelas anggur ini, itu berarti ada hantu di hatinya, jadi Chen Ming jelas sedikit terjebak saat ini. Su Qiao bukanlah orang bodoh, ketika dia melihat ekspresi wajah Chen Ming, dia tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Chen Ming benar-benar membius anggurku. Pantas saja Chen Ming terus minum bersamaku sekarang. Apakah Chen Ming ini gila? Su Qiao tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Kamu membiarkan Tuan Chen minum, jadi Tuan Chen harus minum. Tetapi pada saat ini, Zhao Huaner tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Zanders. Apa yang saya lakukan, Chen Ming tahu yang terbaik di dalam hatinya. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Fendi Zanders, memang ada sedikit konflik di antara kita berdua, tapi sudah berapa lama? Kamu tidak perlu memfitnahku karena ini kan? Jika kamu meminta maaf padaku sekarang, aku tidak peduli. Tentang hal ini, Chen Ming menatap Fendi Zanders dan berteriak. Aku minta maaf padamu. Fendi Zanders hanya bisa mencibir, lalu berkata dengan ringan, Chen Ming, memang ada konflik di antara kita berdua, tapi orang yang benar-benar tidak bisa melepaskannya adalah kamu, bukan aku. Kenapa bisa? Bukankah aku melepaskannya? Chen Ming tertegun sejenak, memandang Fendi Zanders dan bertanya. Saat kamu berada di dalam kotak sebelumnya, kamu mempermalukanku dengan segala cara. Aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Lagi pula, kamu bukan apa-apa di mataku. Kamu pikir kata-kata yang kamu ucapkan itu mungkin membuatku kesal, tapi nyatanya, aku tidak peduli padamu. Kata-kata di mataku itu terlalu konyol, aku tidak menganggapnya serius sama sekali, dan menurutku kita berdua adalah teman sekelas, aku tidak ingin ada konflik denganmu di reuni kelas hari ini, tetapi tidak masalah jika kamu tidak berbicara. Itu berarti aku takut padamu. Fendi Zanders berhenti, dan kemudian melanjutkan, apa yang kamu lakukan sekarang terlalu berlebihan, Qiao adalah teman sekelasmu, kamu bisa melakukan hal seperti itu padanya, sepertinya kamu sama sekali bukan manusia. Tidak. Aku. Ada apa denganku? Chen Ming bertanya dengan tergagap. Kamu baru saja memasukkan obat ke dalam anggurnya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Sejak aku melihatnya, aku tidak bisa hanya duduk diam. Jawab Fendi Zanders dengan suara rendah. Chen Ming tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dengan ekspresi gugup di wajahnya, lalu mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Zanders, Fendi Zanders, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Apakah kamu bertindak terlalu jauh atau aku bertindak terlalu jauh? Fendi Zanders bertanya sambil mencibir. Hehe oke, karena kamu bilang kamu melihatku membius segelas wine ini dengan mata kepalamu sendiri, bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar, kamu bisa tunjukkan buktinya sekarang, jika kamu tidak bisa mendapatkan hari ini berikan buktinya, aku belum selesai denganmu, aku akan memberitahumu. Chen Ming menatap Fendi Zanders dan berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat marah. Saya tidak butuh bukti apapun sekarang, selama Anda berani meminum segelas wine ini sekarang, dan tidak terjadi apa-apa dalam waktu 3 jam, berarti Anda tidak meminum obat tersebut. Kamu adalah narkoba yang dimasukkan ke dalam segelas anggur ini. Kata Fendi Zanders ringan. Chen Ming mencibir, dan berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, aku harus minum jika kamu menyuruhku meminumnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Benar, Fendi Zanders, kamu tidak memiliki bukti sama sekali sekarang, dan biarkan Tuan Chen meminum segelas anggur ini tanpa alasan. Kamu mencari masalah tanpa alasan. Zhao Huaner buru-buru memanggil. Faktanya, para siswa yang hadir kurang lebih tahu di dalam hati mereka bahwa Chen Ming seharusnya membius segelas anggur ini, jika tidak, Chen Ming tidak akan bisa berhenti meminum segelas anggur ini. Minum segelas wine saja sudah bisa membuktikan dirinya, jadi kenapa repot-repot? Bagaimana kalau bicara terlalu banyak omong kosong? Hanya saja karena identitas Chen Ming, orang-orang ini sama sekali tidak berani memprovokasi Chen Ming, sehingga kini mereka hanya bisa menyaksikan keseruannya dan tidak berani berbicara. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang, entah kamu minum segelas anggur ini sekarang, atau kamu meminta maaf kepada Su Qiao, lalu pergi, kamu pilih. Saat ini, Fendi Zanders tampak menjadi orang yang berbeda, dan berkata kepada Chen Ming dengan suara dingin. Fendi Zanders, jangan membuat masalah di sini, Tuan Chen bilang dia tidak meminum obatnya, apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang memiliki hubungan baik dengan Chen Ming berdiri dan meneriaki Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. Bagaimana Chen Ming bisa membius Su Qiao? Itu hanya membuat masalah tanpa alasan. Itu benar, Fendi Zanders, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Kita semua adalah teman sekelas, tidak perlu mengacaukan segalanya seperti ini, itu tidak baik bagi siapapun. Aku juga tidak berpikir Chen Ming akan melakukan hal seperti itu. Ini hampir berakhir. Jika Chen Ming tidak peduli padamu, berhentilah bicara. Jika satu orang yang memimpin, lebih banyak orang secara alami akan membela Chen Ming. Dan ide orang-orang ini juga sangat sederhana, yaitu memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat Chen Ming.
Saat ini, beberapa siswa laki-laki sudah berdiri di belakang Chen Ming, membantu Chen Ming berbicara, artinya sangat jelas. Akhir bab ini. Bab 1424. Bab 1424 siapa yang membuat masalah? Saya baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Entah dia meminum segelas anggur, atau dia mengakui bahwa dia membius Su Qiao dan meminta maaf. Apakah Anda tidak mengerti maksud saya? Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa sikap Fendi Zanders akan begitu keras. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan begitu banyak orang yang membela Chen Ming, Fendi Zanders seharusnya lebih jujur. Tapi Fendi Zanders sepertinya tidak menganggap serius orang-orang ini sama sekali. Dan Chen Ming akhirnya tidak tahan lagi, dia mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu demi teman sekelasku, tetapi kamu memaksaku, bukan? Menurutmu aku mudah ditindas? Ah. Saya tidak punya pendapat apapun tentang bagaimana Anda menafsirkannya, tetapi hari ini, apapun yang terjadi, Anda harus minum segelas anggur ini." Fendi Zanders berkata kepada Chen Ming tanpa ekspresi. Dan Chen Ming mencibir, dan lalu berkata dengan ringan, "Kalau begitu, jika aku tidak minum, apa yang dapat kamu lakukan padaku?" "Karena kamu tidak minum, aku akan memukulmu sampai kamu minum," Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, dan lalu melangkah maju untuk menyerang Chen Ming. "Fendi Zanders, apakah kamu gila? Tahukah kamu di mana ini?" Benar, Fendi Zanders tidak bisa berbuat apa-apa. "Fendi Zanders, jika kamu melakukan sesuatu sekarang, itu akan membuat kekacauan besar." Karena Chen Ming memberitahu orang-orang ini sebelumnya bahwa tidak peduli apa yang terjadi, mereka tidak diperbolehkan membuat masalah di sini, jadi setelah melihat Fendi Zanders berencana melakukan sesuatu, ekspresi wajah mereka menjadi sangat gugup. Mereka khawatir jika Fendi Zanders mulai berkelahi dengan Chen Ming, mereka mungkin akan melibatkan diri mereka sendiri. Tapi Fendi Zanders terus berjalan mendekati Chen Ming seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan semua orang. Ketika Su Qiao melihat bahwa Fendi Zanders akan bergerak, sedikit kegugupan muncul di matanya, dia dengan cepat mengulurkan tangan ke Fendi Zanders, lalu berkata dengan penuh semangat, "Fendi Zanders, jangan membuat masalah lagi, ini Haston Zanders Bar, aku mendengarkan mereka yang mengatakan bahwa membuat masalah di sini tidak akan memiliki akhir yang baik, pemilik bar ini adalah keluarga Lin, jika kamu mulai dari sini, kamu akan menimbulkan masalah besar." Itu benar, Fendi Zanders, sebaiknya kamu tenang, kita bisa mendiskusikan sesuatu dengan hati-hati, jangan lakukan itu, ini bukan bar kecil lainnya, jika kamu lakukanlah, semuanya akan merepotkan. Para siswa yang hadir juga mengetahui kekuatan bar ini, jadi mereka menyarankan Fendi Zanders untuk tidak melakukan apapun. Tapi Fendi Zanders tetap mengabaikan orang-orang ini. "Fendi Zanders, jika kamu ingin melakukan sesuatu, kita berdua bisa keluar dan berbicara, tapi aku menyarankan kamu untuk tidak membuat masalah di sini." Chen Ming juga berteriak pada Fendi Zanders. "Apakah kamu akan meminum segelas anggur ini atau tidak?" Fendi Zanders menghampiri Chen Ming dan bertanya pada Chen Ming tanpa ekspresi. Aku tidak minum," jawab Chen Ming tanpa berpikir. Bentak. Fendi Zanders menamparkan langsung wajah Chen Ming dengan punggung tangannya. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang, dan tidak ada yang mengira Fendi Zanders benar-benar akan menyerang Chen Ming. Hanya saja Fendi Zanders tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan ini, karena dia hanya ingin Chen Ming mengakui bahwa dia telah meminum obatnya. Chen Ming menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dan berteriak dengan nada galak, "Fendi Zanders, beraninya kamu memukulku? Apakah kamu gila? Sudah kubilang tadi, apakah kamu meminum segelas anggur ini, atau kamu mengakui bahwa kamu membiusnya, karena kamu tidak memilih, maka aku hanya bisa melakukannya," kata Fendi Zanders ringan. "Aku bertengkar denganmu." Saat dia di sekolah, Chen Ming dipukuli oleh Fendi Zanders di depan seluruh kelas. Tanpa diduga, sekarang dia berada di masyarakat, dia ditampar lagi oleh Fendi Zanders. Chen Ming merasa bahwa dia adalah orang brengsek terbaik di kelas, jadi dia tidak tahan dengan hal seperti itu, jadi dia bergegas menuju Fendi Zanders. Melampaui batas. Setelah Fendi Zanders melihat Chen Ming bergegas, wajahnya tampak sedikit menghina, lalu dia mengangkat kakinya dan menendang perut Chen Ming dengan keras. Meski Fendi Zanders tidak menggunakan banyak tenaga dalam tendangan ini, Chen Ming tetap ditendang oleh Fendi Zanders. "Apa yang kalian semua lakukan dalam keadaan linglung? Hubungi aku secepatnya. Jika terjadi sesuatu hari ini, aku akan bertanggung jawab." Duduk di tanah, Chen Ming berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Dan beberapa siswa laki-laki yang memiliki hubungan baik dengan Chen Ming, setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ming, semuanya bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Di mata mereka, Fendi Zanders hanyalah orang biasa, jadi tidak mungkin banyak dari mereka yang tidak menjadi lawan Fendi Zanders. Para siswi di sekitar juga berteriak, tidak ada yang menyangka reuni kelas hari ini akan menjadi seperti ini. "Saya mohon, tolong hentikan." Su Qiao berdiri di depan Fendi Zanders dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Saat ini, Su Qiao sedang melindungi Fendi Zanders, karena dia merasa Fendi Zanders tidak bisa menjadi lawan dari orang-orang ini. "Qiao, minggir."
Seorang teman sekelas laki-laki langsung mendorong Su Qiaoqiao ke samping, lalu mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke wajah Fendi Zanders. Tapi reaksi Fendi Zanders sangat cepat, dan dia menendang siswa laki-laki itu pergi dengan satu tendangan. Setelah mengusir teman sekelas laki-laki itu, Fendi Zanders menyerang ke depan lagi. Apa yang membuat semua orang merasa sulit dipercaya terjadi? Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua siswa laki-laki ini dijatuhkan oleh Fendi Zanders sendirian. Chen Ming juga duduk di tanah dan memandang Fendi Zanders dengan ekspresi ngeri. Untuk sesaat, seluruh kotak terdiam. Su Qiaoqiao berteriak dengan penuh semangat, Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Kita semua adalah teman sekelas, jadi berhentilah membuat masalah. Aku tidak membuat keributan, dia benar-benar membius anggurmu sekarang. Jawab Fendi Zanders kepada Chen Ming dan Su Qiaoqiao dengan acuh tak acuh, lalu berjalan ke arah Chen Ming dengan segelas anggur, dan bertanya kepada Chen Ming dengan suara rendah, kalimatnya masih sama, apakah kamu ingin meminumnya atau tidak? Chen Ming menatap Fendi Zanders dengan mata menatap, ekspresi wajahnya ketakutan yang tak terlukiskan, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Saat ini, wajah Su Qiaoqiao juga sangat tegang. Semua orang mengatakan bahwa mereka tidak boleh membuat masalah di bar ini. Namun Fendi Zanders bertengkar dengan rakyatnya sendiri. Begitu orang-orang di bar mengetahui masalah ini, mereka pasti akan melepaskan Fendi Zanders. Dan Chen Ming tahu betul di dalam hatinya efek dari obat yang dia minum, jadi dia menolak untuk meminum segelas anggur itu apapun yang terjadi. Siapa yang membuat masalah di bar? Tapi saat ini, sebuah suara datang dari luar kotak. Setelah beberapa siswa melihat Fendi Zanders memukuli seseorang, mereka berlari keluar dan memanggil penjaga keamanan, terlepas dari persahabatan teman sekelas mereka, seolah-olah mereka berencana untuk melepaskan diri dari kejadian ini. Akhir bab ini. Bab 1425. Bab 1425 minum semuanya, siapa yang akan memanggil keamanan? Jejak keputusasaan muncul di mata Su Qiaoqiao. Beberapa detik kemudian, beberapa penjaga keamanan bergegas masuk ke dalam kotak dengan ekspresi marah yang tidak biasa di wajah mereka. Siapa yang melakukannya? Teriak penjaga keamanan. Aku yang melakukannya. Jawab Fendi Zanders kosong. Bar kami tidak mengizinkan masalah. Jika ada sesuatu yang bisa Anda selesaikan di luar, silakan pergi dari sini sekarang. Penjaga keamanan itu menatap matanya dan berkata dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata penjaga keamanan, jejak rasa jijik muncul di matanya, lalu dia berjalan ke arah Chen Ming, dan bertanya kepada Chen Ming tanpa ekspresi, apakah kamu minum atau tidak? Setelah Chen Ming melihat penjaga keamanan muncul, dia menoleh dan berteriak pada penjaga keamanan, apa yang kalian lihat? Cepat keluarkan orang ini, dia hanya mencoba membuat masalah untukku. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Chen Ming, tanpa ragu-ragu, dia langsung mengambil botol bir di sampingnya dan menamparnya ke kepala Chen Ming. Dan Chen Ming secara naluriah bersembunyi untuk sementara waktu. Botol anggur itu menghantam bahu Chen Ming dengan keras. Ah! Chen Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan dia berbaring di tanah dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Kita harus tahu bahwa benda-benda seperti botol bir masih sangat keras, dan pukulan barusan mungkin langsung mematahkan tulang Chen Ming. Setelah melihat pemandangan ini, penjaga keamanan di bar juga sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka Fendi Zanders begitu berani. Penjaga keamanan sudah datang, dan Fendi Zanders bahkan mendekati Chen Ming. Salah satu penjaga keamanan bergegas ke depan Fendi Zanders, mengulurkan tangan dan meraih lengan Fendi Zanders, dan berteriak dengan suara rendah, Anda tidak mendengar apa yang saya katakan tadi, bukan? Kami tidak bisa membuat masalah di sini, jika kamu terus membuat masalah, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Lepaskan aku. Kata Fendi Zanders kepada penjaga keamanan tanpa ekspresi. Aku belum bisa melepaskanmu, kamu boleh ikut dengan kami, jawab satpam itu langsung. Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan penjaga keamanan, jadi dia berbalik dan mengangkat kakinya, langsung menendang perut penjaga keamanan itu. Penjaga keamanan sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan langsung terbang terbalik, lalu menghantam meja dengan keras. Dua penjaga keamanan lainnya tidak menyangka Fendi Zanders akan begitu sombong, bahkan penjaga keamanan pun berani melawan, dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Meskipun kedua penjaga keamanan ini sangat terampil, mereka hanyalah orang biasa, dan mereka tidak ada artinya di depan Fendi Zanders. Dalam waktu kurang dari 2 detik, kedua penjaga keamanan itu semuanya diblokir di tanah. Mengerang kesakitan. Pada saat ini, semua siswa di dalam kotak menatap dengan mata terbelalak, melihat posisi Fendi Zanders dengan bodoh, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Lagi pula, ketika Chen Ming sedang makan di restoran, Chen Ming mempermalukan Fendi Zanders dengan segala cara, tetapi Fendi Zanders tidak pernah membantah apapun dan tidak marah, tetapi di sini Fendi Zanders tampaknya menjadi orang yang berbeda, tidak hanya Chen Ming berani memukul, dan bahkan penjaga keamanan bar ini juga memukul. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada yang mengira bahwa keterampilan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Meskipun ketika mereka di sekolah menengah, mereka juga tahu bahwa Fendi Zanders sangat pandai bertarung, dan kebanyakan orang tidak bisa mengalahkan Fendi Zanders, tetapi mereka tidak menyangka Fendi Zanders akan menjadi begitu kuat sekarang.
Mungkin karena keributan Fendi Zanders barusan terlalu keras, begitu banyak tamu di bar yang sudah berkumpul di depan pintu kotak, ingin melihat apa yang terjadi. Saat ini, semua orang sangat penasaran siapa yang berani membuat onar di bar ini. Pada dasarnya, orang yang bisa datang ke bar ini untuk makan adalah generasi kedua yang kaya atau pejabat tinggi, jadi mereka masih merasa sangat meremehkan Fendi Zanders yang memukuli orang. Karena mereka merasa bahwa orang-orang kelas atas sebenarnya tidak akan pernah menghadapi masalah dengan cara seperti itu. Hanya orang biasa yang tidak punya otak yang akan memukuli orang dengan tangannya dan menyelesaikan masalah dengan cara yang paling brutal dan kasar. Siapa orang ini? Belum pernah melihat. Orang ini terlalu berani. Dia berani membuat masalah di sini. Apakah dia tidak sabar? Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya, aku tidak kenal dia, menurutku orang ini pasti gila. Benar, kamu berani datang ke tempat seperti ini untuk membuat onar, bukankah itu pacaran? Kematian. Semua orang memandang Fendi Zanders sambil berdiskusi dengan nada menghina. Tetapi Su Qiaoqiao melihat masalahnya semakin besar, jadi dia bergegas menemui Fendi Zanders. Dia berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat, "Fendi Zanders, aku mohon, jangan membuat masalah lagi." Fendi Zanders tidak berbicara dengan Su Qiaoqiao, tetapi berjalan ke arah Chen Ming dengan segelas anggur, dan bertanya pada Chen Ming dengan suara rendah, "Saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin minum segelas anggur ini atau tidak?" Chen Ming benar-benar bodoh saat ini. Baru saja dia melihat Fendi Zanders sendirian melawan 3 penjaga keamanan. Ketiga penjaga keamanan itu bahkan belum menyentuh pakaian Fendi Zanders. Dia merasa Fendi Zanders adalah monster. Chen Ming tahu betul bahwa jika dia tidak meminum segelas anggur ini lagi, Fendi Zanders pasti tidak akan menyerah. Pada saat itu, dia hanya bisa terus menanggung kesulitan, jadi sebaiknya dia meminum segelas anggur ini saja. Jadi Chen Ming menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Tidak bisakah aku meminumnya?" Fendi Zanders menyerahkan gelas anggur itu kepada Chen Ming. Chen Ming mengambil gelas anggur dengan gemetar, dan menyesapnya sedikit. "Minumlah semuanya," kata Fendi Zanders dengan wajah kosong. Setelah Chen Ming mendengar kalimat ini, wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Fendi Zanders tidak banyak bicara setelah melihat Chen Ming meminum segelas anggur, tetapi berjalan ke sisi Su Qiaoqiao dan berkata tanpa ekspresi, "Ayo pergi." "Bagus." Su Qiaoqiao mengangguk ringan, lalu mengikuti Fendi Zanders dan keluar dari kotak. Para siswa di kelas tidak menghentikan Fendi Zanders setelah melihat rencana Fendi Zanders untuk pergi, tetapi tidak ada yang pergi bersama Fendi Zanders. Tidak ada yang menyangka hasil seperti itu, yang semula reuni kelas berubah menjadi seperti sekarang. Hanya saja Fendi Zanders baru saja melukai penjaga keamanan di bar, dan orang-orang di bar tidak akan pernah melepaskan Fendi Zanders dengan mudah. Benar saja, saat Fendi Zanders dan Su Qiaoqiao keluar dari kotak, mereka melihat selusin pria kuat berseragam keamanan menghalangi jalan di depan. Fendi Zanders sangat impulsif bahkan dia berani memukul penjaga keamanan. Orang-orang di bar pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Benar, saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fendi Zanders. Kita semua teman sekelas, kenapa kita harus mengacaukan keadaan seperti ini? Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan Fendi Zanders selanjutnya. Ketika saya sedang makan di hotel sebelumnya, saya tidak melihat Fendi Zanders memiliki temperamen yang begitu besar. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Para siswa di kelas mulai berbicara dengan suara pelan.